hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang wakaf. Pasti Anda semua pemirsa KSTV dimanapun Anda berada tidak asing lagi dengan kata wakaf, yaitu menyerahkan harta kepada pihak lain. Nah, bagaimana tentang wakaf dan apa tentang wakaf? Nah, kita akan bahas sore hari ini dengan Bapak Khoirudin Ahmad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun Pak? Alhamdulillah saya dan baik. Nggih. Bapak Khoirudin Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Lil Mutakin di Kedung Lurah Pegalan, dan selain itu beliau sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Boleh diperkenalkan dulu Pak? Memperkenalkan, nama saya adalah Khoirudin Ahmad dari Khodim Pondok Pesantren Lil Mutakin Kedung Lurah, dan juga kebetulan diberi amanat untuk menjadi Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PJNU Kabupaten Trenggalek. Iya, Bapak, kalau kita bicara tentang wakaf, tentunya dari kita ada sebagian yang masih abu-abu tentang wakaf itu seperti apa. Nah, boleh Bapak mungkin dijelaskan tentang definisi dari wakaf itu sendiri seperti apa? Terima kasih Mbak Dewi. Memang kalau berbicara tentang wakaf itu tidak ada habisnya. Karena saking banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada pada wakaf tersebut. Yang sementara ini berbicara wakaf, kalau yang sudah berjalan di masyarakat sekarang ini rata-rata wakafnya adalah wakaf siri. Dalam artian seperti halnya orang nikah siri. Orang nikah siri itu menurut syariat sudah sah. Cuman kalau menurut agama dan itu menurut negara kan belum sah.
Seperti halnya nikah siri, wakaf juga seperti itu. Rata-rata masyarakat yang berwakaf itu sudah sah menurut syariat, menurut agama, tapi menurut negara ini belum afsah. Nah, ini yang menjadi kendala sekarang ini, yang akhir-akhir ini kami galak-galakan agar masyarakat itu mau untuk melegalkan perwakafan tersebut. Tapi ya memang tidak gampang. Iya. Sangat sulit. Artinya memberi pemahaman terhadap masyarakat luas itu ya tidak segampang kita bayangkan. Iya. Karena masyarakat itu, yang penting saya sudah ikhlas, memberi seperti ini itu, gila, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Tapi alhamdulillah Mbak Laun sekarang di PCNU Trenggalek yang sudah masuk dalam data kami sekitar ada kurang lebih sekitar ada 700-an kurang lebih itu yang sudah masuk. Adapun yang belum masuk dalam data kami itu masih banyak, tapi masih saya selidiki, salah cari, itu yang sudah masuk berwujud sertifikat wakaf. Itu sekitar sudah seperti itu masuk dalam rekap Siwak Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, berbicara tentang wakaf itu saya kira masyarakat sudah memahami semua. Definisi wakaf tersebut adalah memberikan suatu kemanfaatan dari sebagian dari milik harta milik kita diberikan kepada kemaslahatan, khususnya kemaslahatan keagamaan atau kemaslahatan umat. Itu wakaf secara umum. Iya, berarti memberikan harta benda kita kepada umat yang bermanfaat, gitu Pak Anggi. Yang digunakan manfaatnya. Iya, digunakan manfaatnya. Kemudian Pak, kalau tadi Bapak jelaskan bahwa wakaf itu masih seperti nikah siri, yaitu belum legal secara hukum, secara syariat agama kita memang sudah sah, tapi belum sah secara hukum. Nah, mungkin dari situ kan ada syarat, rukun, serta agar sah menurut hukum itu harus bagaimana? Lah ini yang memang yang masih kita galakkan. Dalam rangka ini kami dari LWP PCNU Kabupaten Trenggalek sekitar bulan tahun 2023 kemarin ini sudah membentuk tim, termasuk yang dikatakan adalah kader wakaf Nahdlatul Ulama, yang disingkat adalah kawan. Kader wakaf Nahdlatul Ulama ini kita sudah menciptakan untuk sudah ada sekitar 80 kader di seluruh Kabupaten Trenggalek. Nah, ini dalam rangka untuk kita proaktif kepada masyarakat untuk menjemput bola masalah perwakafan, melegalisasi wakaf tersebut. Karena jika kita tidak mau menjemput bola, hanya keinginan dari para wakifin atau para takmir mushola masjid itu nanti sangat lambat. Maka dari itu kita berharap dengan adanya kader wakaf Nahdlatul Ulama tersebut nanti bisa untuk mempercepat terhadap legalisasi wakaf tersebut, Mbak. Ya begitu. Ya, berarti Nahdlatul Ulama berupaya untuk agar wakaf itu bisa diakui secara agama, juga diakui secara hukum. Nah, kemudian kawan tadi Pak ya, kawan dari teman-teman yang tergabung dalam kawan itu berarti harus menjemput bola. Artinya di mana ada tanah atau apapun yang diwakafkan itu didatangi seperti itu Pak. Ya, didatangi, diberi masukan untuk segera melegalkan perwakafan tersebut. Ya, tentunya karena itu hubungannya masalah pendanaan. Ya, kita dalam artian ya memberi masukan kalau memang nanti pihak yang wakaf atau takmirnya itu sudah mampu untuk membiayai, maka kita arahkan untuk segera dilegalisasi. Legalisasi nanti dalam bentuk sertifikat. Sertifikat. Sertifikat wakaf. Tapi memang prosesnya itu agak rumit. Kalau tidak yang menjadi kader itu saya kira sangat-sangat berat, karena apalagi kalau sudah sudah dari dulu
yang mewakafkan mbah-mbahnya sudah melihat meninggal dulu, tapi mencari kalau letter C-nya atau letter D-nya itu nanti mencari ahli warisnya dan seterusnya itu. Nggih, runtutan dari wakaf itu sendiri nggih. Oh, Karena berarti kan sebelum kita naikkan ke BPN, Badan Pertanahan, itu dulu kita ikrarkan. Namanya ikrar wakaf. Di situ yang menjadi petugas ikrar wakaf adalah KUA kecamatan masing-masing. Nanti sudah diikrarkan. Kalau sudah diikrarkan berarti sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, baru nanti dinaikkan ke BPN. Dan nanti BPN lah yang membuat sertifikat. Kalau gini Pak, kalau tadi kalau kita mewakafkan sesuatu itu berarti harus ada ikrar wakaf. Nah, kalau misalkan kan yang mewakafkan awal itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, berarti yang menjadi saksi ikrarnya dari keluarga gitu. Ya itu, saya katakan tadi kalau sudah wakifnya sudah meninggal, kan harus nanti yang mengikrarkan wakaf itu adalah ahli waris dari wakif dulu. Padahal ahli waris biasanya sudah sampai cucu, bahkan sampai sudah itu kita cari dari itu, dan semua ahli waris itu harus semua bertanda tangan. Nah, sulitnya terus itu kalau ahli waris buahnya ada apalagi yang jauh, nah itu bertanda tangan, dan nanti yang mengikrarkan itu perwakilan dari ahli waris tersebut, jadi mewakili dari, jadi bahasanya saya mewakili dari beberapa keluarga untuk mengikrarkan itu. Ya, itu berarti untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan setelah wakaf nggih Pak. Sangat kalau saya sekarang berbicara sekarang ini termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nggih. Kok begitu? Gini. Perwakafan ini sudah kompleks sekali, bahkan di seluruh Indonesia itu sangat bermacam-macam, karena kita tidak menjamin anak cucu kita ini akan menjadi orang yang baik semua. Siapa bisa menjamin? Tidak ada Pak. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dari anak cucu kita, kalau sudah dilegalkan itu bisa. Tapi kalau sudah belum dilegalkan, inilah anak cucu kita itu ada yang tidak beres lah. Terus suatu saat melihat, wah ini sertifikatnya mbah saya, padahal ini sudah jadi masjid, tapi sertifikatnya masih sertifikatnya kakeknya baik. Lah itu wah tak boleh. Nah ini bisa jadi, dan itu banyak masjid yang dijual oleh anak cucunya. Karena apa? Karena tidak memiliki legalitas. Jadi sertifikatnya masih sertifikatnya wakif, belum sertifikatnya wakaf. Wakif itu yang orang yang mewakafkan. Nah ini sangat sudah banyak terjadi, bahkan di kota-kota itu sangat banyak. Kalau desa itu kayaknya belum pernah mendengar, tapi kalau di kota-kota sudah banyak sekolah itu yang dijual oleh anak cucunya gara-gara perwakafannya itu masih dalam koridor belum legal ini. Ya seperti mungkin berita-berita yang kita dengar memang seperti itu Pak ya. Ya mungkin itu jadi pertanyaan, kenapa kok ahli warisnya menggugat kembali atau menjual kembali tanah wakaf karena memang belum ada sertifikat wakaf. Itu pemahaman yang akhir-akhir ini banyak kekeliruan dari pemahaman itu, dalam artian saya sudah wakaf dengan ikhlas kok ada seperti itu, dadak seperti ini, dadak di sertifikatnya. Nah ini pemahaman yang sangat keliru. Ini kita menggalakkan untuk Trenggalek. Alhamdulillah ya, walaupun belum begitu lama untuk cara ranking di Trenggalek itu dari seluruh Indonesia yang sudah tersertifikatkan secara legal. Ini alhamdulillah sudah mencapai ranking 8 lah, 10 sekitar 10 sampai 8. Jadi ya ada lumayan lah daripada yang lain-lain. Hari ini yang tertinggi rankingnya itu adalah Kabupaten Malang.
untuk Oh, legalisasi wakaf. Iya, berarti kalau kita mewakafkan memang harus ada sertifikat wakafnya. Nggih, walaupun mengurusnya memang perlu waktu, tapi penting karena kita tidak tahu nanti anak cucu kita seperti apa. Gitu nggih, Pak nggih. Kersane wakafnya benar-benar legal. Ya saya kalau analogikan pada nikah itu loh. Iya. Nikah itu kalau sudah angkah tukah, walaupun dia ada bukunya kan sudah sah. Iya. Tapi secara agama. ya, nanti anak cucu kita, negara dan seterusnya kan tidak bisa. Iya, tidak menjadi garis Ya, ahli ya, waris. ya itu. Oke, kemudian Pak, kalau kita berbicara wakaf, mungkin yang kita tahu, mungkin yang kebanyakan di lingkungan kita itu adalah tanah. Misalkan masjid ini adalah tanah wakafnya Bapak siapa, masjid ini. Nah, kemudian kalau macam-macam wakaf itu apa saja sih Pak? Apa harus tanah atau harus apa? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Sebetulnya wakaf itu tidak cuman tanah. Wakaf itu ada wakaf yang wakaf wakaf seperti masjid itu namanya wakaf khair, tegese wakaf kebaikan. Ini yang kemanfaatnya itu selama-lamanya. Ada namanya wakaf produktif. Wakaf produktif itu yang kemanfaatnya harus diolah dulu. Jadi saya mewakafkan apa, dan nanti kemanfaatnya yang dipakai, yang disalurkan untuk kebaikan, tapi harus diolah dulu, itu namanya wakaf produktif. Dan akhir-akhir ini juga sudah meningkat ada wakaf uang. Ini masih sudah digalakkan oleh pusat, mulai dari BWI, Badan Wakaf Indonesia itu sudah menggalakkan wakaf uang. Cuman untuk Trenggalek sendiri ini masih belum bisa dijalankan. Karena apa? Karena wakaf uang itu masih dalam khilafiyah secara hukum fikihnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Masih samar-samar itu Pak. Ya, karena khilafiyah itu, Trenggalek ini sendiri dan kami selaku ketua LWP belum siap untuk menjalankan wakaf uang. Karena apa? Karena saya mengurusi legalisasi wakaf itu sendiri masih sangat berat, sangat waktunya masih untuk mengurusi wakaf uang nanti masih menambah waktu. belum mampu untuk itu. Saya sehari ini saya fokus kepada legalisasi perwakafan itu. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kita tetap membuka peluang ada wakaf uang. Dan namanya lagi wakaf bil wakaf dengan uang. Wakaf uang dengan wakaf dengan uang itu berbeda. Wakaf dengan uang itu gini, ada bangunan masjid gitu. Terus ketika saya ingin berwakaf, saya wakafnya dengan uang. Nah, itu namanya wakaf dengan uang untuk membantu bangunan masjid tersebut. Itu namanya wakaf dengan uang. Kalau wakaf uang itu saya wakafkan. Nah, kemanfaatannya untuk kebaikan, untuk kebaikan untuk para muslim dan seterusnya, untuk fakir miskin, dan itu wakafnya seperti itu kalau wakaf uang. Berarti wakaf dengan uang dan wakaf uang itu berbeda. Berbeda. Kalau wakaf dengan uang berarti dimanfaatkan manfaatnya itu. Itu tentang macam-macam wakaf Pak. Tadi ada wakaf bi khair yang berupa masjid mungkin, kemudian ada wakaf uang dan uang yang diwakafkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, ketika kita melakukan wakaf, baik itu wakaf apapun pasti ada syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuannya ketika kita mau wakaf itu seperti apa? Masalah wakaf itu sebetulnya kalau masyarakat kita semua sudah memahami, artinya rukunnya wakaf ya, antara lain rukunnya wakaf itu adalah wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Yang kedua mauquf B, sesuatu yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, atau lembaga atau apa yang menerima wakaf. Yang keempat adalah sirot. Jadi ada sirot, ada perkataan saya mewakafkan, saya wakafkan untuk, itu namanya sirot.
Nah, termasuk persyaratan daripada wakaf itu sendiri yang paling penting yaitu harus Islam, berakil balik, dan yang penting Islam. Adapun untuk barang yang diwakafkan, ini yang perlu kita garis bawahi. Barang yang diwakafkan itu harus tetap, dalam artian tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh hilang. Dari harus utuh, tidak boleh dirubah atau dihilangkan. Jadi seperti hanya wakaf lilin itu tidak boleh. Karena akan berubah bentuk. Karena hilang. Inggih. Jadi wakaf lilin itu walaupun kemanfaatnya untuk menerangi, tapi lilinnya hilang. Ya, itu tidak boleh. Ini wakaf lilin. Wakaf tanah, jadi tanahnya kan tetap. Tapi hanya yang digunakan kemanfaatannya. Jadi kemanfaatannya itu yang digunakan, jadi itu namanya wakaf. Jadi harus salah satu syaratnya itu harus benar-benar barang yang diwakafkan itu harus utuh, tidak tidak hilang. Oke, pemirsa KSTV, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang wakaf, jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Dewi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan tentunya kali ini kita masih berbincang-bincang tentang wakaf. Nah, bersama Bapak Khairuddin Ahmad. Monggo Bapak, sebelum kita mulai lanjutkan perbincangannya, kita minum kopinya dulu. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang tentang definisi dari wakaf, kemudian syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf itu apa saja, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum menjual harta yang diwakafkan. Kan banyak ya Pak, kita mendengar berita mungkin kalau di Trenggalek, tadi Bapak mengatakan Trenggalek belum ada, tapi di daerah-daerah lain di televisi kita mendengar berita bahwa ada masjid yang dijual, masjid yang telah diwakafkan dijual, kemudian tanah yang telah diwakafkan dijual. Nah, itu hukumnya seperti apa, Pak? Nah, ini yang perlu kita pahami. Sudah saya katakan dari awal, berbicara wakaf itu, legalisasi wakaf itu termasuk saya katakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang katakan mungkar, jadi menghukum menjual aset wakaf, merubah aset wakaf itu adalah haram, jelas itu nyata. Nah, maka dari itu saya katakan tanhanganil mungkar, untuk mencegah terhadap mungkaran agar anak cucu kita tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Nah, kita cegah dengan cara kita legalkan perwakafan tersebut. Nah, itu termasuk kan tanhanganil fasai wal mungkar. Kalau tidak dicegah, akhirnya nanti anak cucu yang tidak tanggung jawab bisa menjual kan. Nah, ini bagian dari tanhanganil mungkarnya di situ. Iya, berarti kalau menjualnya sendiri hukumnya adalah haram dan kita harus mencegah itu. Mencegah terjadinya perjual beli tanah wakaf. Selanjutnya Pak, kan tadi dikatakan bahwa ketika wakaf itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, jika wakaf itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, lalu seperti apa Pak? Misalkan tanah sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk manfaat yang kemarin mungkin seperti yang diwakafkan, itu seperti apa Pak?
sesuatu hal yang diwakafkan itu saya katakan yang di manfaatnya itu ya. Nah, tentunya kalau dari manfaat yang A itu tidak bisa dijalankan, ya kita gunakan untuk manfaat yang B. Kemanfaatan itu kan bermacam-macam. Tidak ada manfaat A. Dan kalau tidak ada kemanfaatan A, ini kita alihkan ke manfaat B. Yang penting sesuai dengan sigot wakaf tersebut. Jadi umpama kami wakafkan untuk masjid, ya itu kemanfaatannya dari wakafnya ya untuk masjid, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Jadi kalau untuk masjid ya masjid, untuk musola ya untuk musola, tidak boleh dialihkan untuk yang lain. Kalau sesuai dengan sigotnya ikrarnya tersebut, jadi ikrarnya si wakif untuk masjid itu digunakan untuk yang lain tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan tidak bisa digunakan lagi, berarti masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain sesuai dengan tapi asalkan tidak bisa dimanfaatkan lagi, ngaten nggih. Dalam hal wakaf tersebut ada saya cerita dari kiai saya, Mbah Yai Abdullah Pondok Taqwa Kedung Lurah, itu sangat berhati-hati terhadap benda wakaf. Suatu saat ada kentongan di masjid, yang di situ kentongan adalah sesuatu yang diwakafkan, wakaf kentongan. Lah, kentongan itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, akhirnya Mbah Nyai Sepuh itu dawuh, kentongannya dipeceli untuk gue masak. Nah, Mbah Yai itu dawuh, ojo ben gen ngono ae gen amoh sakarepe dhewe. Akhirnya tidak boleh di apa-apakan, ya diletakkan biar busuk rusak dengan sendirinya. Akhirnya saking berhati-hati terhadap barang wakaf. Itu Mbah ya saya. Tapi ya kalau sekarang ya tidak se ekstrim itulah. Yang penting tidak tidak jauh dari apa yang tujuan wakif untuk mewakafkan itu. Sesuai dengan tujuan wakif ya. Selanjutnya Bapak, ketika kita mewakafkan sesuatu itu kan tadi ada syarat, rukun dan ketentuannya. Nah, wakaf dianggap tidak sah jika seperti apa Pak mungkin? Wakaf itu tidak dianggap sah itu ya jika tidak memiliki syarat dan rukun tersebut. Seperti hanya tadi wakaf makanan, kan tidak sah. Wakaf makanan kan habis. Iya, habis dimakan. Ini tidak sah wakaf makanan. Nah, adapun wakaf uang tadi saya bicarakan ada khilafiyah. Wakaf uang itu ada yang mengatakan habis kemanfaatnya, tapi sebetulnya ada yang mengatakan tidak, itu nilainya masih. Itu makanya hari ini masih ada khilafiyah itu. Tapi di pusat sendiri sudah menjalankan. Nah, ini yang salah satu yang jika tidak memenuhi syarat itu tidak sah. Kembali ke ini Pak, tadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PJNU Trenggalek itu memiliki tim yang disebut dengan Kawat. Nah, yang akan membantu kita dalam legalisasi wakaf. Nah, untuk kawan sendiri itu tersebar di 14 desa yang ada di Kabupaten Trenggalek mungkin Pak, atau jika kita ingin melegalisasi wakaf harus mungkin ke sekretariatnya Lembaga Wakaf dan Pertanahan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Untuk kawan ini sudah menyebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Trenggalek. Bahkan kalau di sini di Kecamatan Durenan saya lihat paling banyak kadernya. Oh, paling banyak kadernya, Tapi belum begitu berjalan. Apa ada kendalanya apa itu belum untuk Durenan. Untuk Durenan itu kadernya paling banyak. Cuman sekarang sudah seluruh kecamatan sudah ada. Nah, nanti untuk bapak-bapak atau siapapun yang akan mewakafkan, melegalkan perwakafan tersebut, ya nanti bisa menghubungi kader-kader wakaf yang ada di kecamatan masing-masing.
Nah, kalau tidak memiliki akses dan itu bisa langsung menghubungi kita yang ada di BC, nanti kita hubungkan ke kader yang ada di daerah masing-masing, gitu. Lebih gampang, artinya bisa gampang. Lebih mudah untuk aksesnya, Ya, Pak. Kemudian Bapak, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang wakaf, bagaimana legalisasi wakaf. Nah, tentunya Bapak punya pesan yang akan disampaikan kepada pemirsa KSTV yang ada dimanapun saat ini tentang wakaf itu sendiri seperti apa? Monggo Pak, pesannya tentang wakaf. Terima kasih. Kami ingin memesan kepada bapak-bapak semua wakifin atau takmir-takmir masjid musola atau takmir-takmir lembaga-lembaga seperti halnya sekolahan dan yang lain-lain yang panjenengan semuanya lembaga-lembaga atau masjid panjenengan belum memiliki legalitas wakaf, sertifikat wakaf, monggo segera kita urus, karena untuk menjaga daripada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di akhir nanti, karena sangat banyak permasalahan-permasalahan itu tidak hanya seperti yang saya contohkan tadi, nanti anaknya yang menjual, cucunya yang menjual, itu ada permasalahan-permasalahan baru seperti halnya antara lain dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Karena apa? Karena legalisnya wakaf itu tidak jelas, akhirnya bisa dikuasai oleh orang-orang atau organisasi tertentu. Maka dari itu kami pesan terhadap semua orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan wakafan, monggo segera dilegalkan. Dan ini pemerintah sangat membantu kepada kita kalau untuk permasalahan legalisasi wakaf atau sertifikat wakaf yang di BPN itu sebetulnya 0 rupiah. Cuman ya pasti namanya legalisasi wakaf itu butuh bermacam-macam, itu ya dana pasti ada, tidak murni, tidak 0 rupiah secara total, itu tidak. Tapi kalau di BPN itu memang kalau sudah memiliki persyaratan yang komplit itu, kalau di BPN-nya sudah 0 rupiah. Jadi yang menuju ke BPN itu memang butuh ada materinya, itu saja untuk ke sana itu nanti sekitar 10 materai. Nah, itu kan 10 kali 10 sudah berapa untuk mengurus bensinnya ke sana kemari, dan itu kan ya butuh ke BPN itu kurang ini nanti kembali lagi, kurang itu kembali lagi. Jadi jangan saya tidak berbicara nopo gratis secara total, tidak, tetap ada lah biaya, walaupun di sana itu 0 rupiah tapi tetap ada biaya nopo biaya, tapi tidak begitu banyak kalau untuk biaya. Cuman sedikit gini ya, setelah itu untuk masalah perwakafan itu memang sangat rumit. Jadi untuk persertifikat wakaf itu gini Pak, ada wakaf itu ada yang untuk sertifikatan, ada yang masih petok C, ada yang masih petok D, ada yang sudah sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik ada yang sudah meninggal, ya wakifnya. Nah, sertifikat hak milik itu sendiri ada yang dadak mecah. Nah, itu kompleks sekali. Tapi insya Allah teman-teman kawan itu nanti bisa melaksanakan. Pokok jenengan pasrah semua, khususnya di Trenggalek, bapak-bapak yang di Trenggalek itu nanti menghubungi teman-teman kawan itu, insya Allah nanti bisa diatasi dengan catatan, yaitu panjenengan si wakif atau takmir itu ya proaktif. Jika diminta untuk ini oleh kawan, ya kita layani, jangan saling proaktif bersama-sama. Ini insya Allah itu. Jadi intinya dari percakapan kita pada sore hari ini, yang pertama wakaf. Ketika kita mewakafkan sesuatu yang akan dimanfaatkan untuk kebaikan, itu harus ada legalisasinya, harus ada sertifikat wakafnya, agar mencegah amar ma'ruf nahi mungkar tadi, Bang Gigi, mencegah hal yang tidak kita inginkan di masa depan, entah itu dengan keluarga kita, anak-anak kita, atau cucu-cucu kita. Nah, seperti itu pemirsa yang ada di pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Nah, mungkin percakapan kita tentang
tentang wakaf cukup sampai di sini dulu, dan terima kasih Bapak Khairuddin Ahmad selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan saya Dewi mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Andini Nur Afifah di Jelajah Bumi Menak-Sepal Trenggalek. Hari ini tanggal 28 Agustus 2024, saya sedang berada di alun-alun Trenggalek. Dan di sini sedang diselenggarakan acara drum band tingkat SMP, MTS, SMA, dan SMK se-Kabupaten Trenggalek. Mau tahu keseruannya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya hanya di Jelajah Bumi Trenggalek bersama KSTV Biro Trenggalek.
Thank